sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Arianti Tuka, pendidik sekaligus pengelola PAUD Fajar Baru, Desa Menia, Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di ujung barat Pulau Sabu, di sebuah desa kecil bernama Menia, matahari pagi menyapa lembut setiap anak-anak yang melangkah ke sekolah. Dari sinilah suara tawa dan harapan kecil kembali terdengar. Saya, Arianti Tuka, Kepala PAUD Fajar Baru, sekolah yang dulu hampir diam, kini kembali hidup, tumbuh, dan membawa semangat baru bagi anak-anak di pelosok. Di rumah sederhana inilah PAUD Fajar Baru berdiri tahun 2012 oleh almarhum Ibu Ruth Logo bersama suaminya Bapak Raymond Lobolawa. Dari rumah ini, tawa dan mimpi anak-anak mulai tumbuh. Namun setelah beliau berpulang, sekolah perlahan sepi, dan ketika saya datang di tahun 2021, hanya tersisa 2 guru dan 7 orang anak. Meski masih menumpang di rumah peninggalan pendiri sekolah, saya memberanikan diri untuk menata semua manajemen sekolah, dokumen sekolah, dan kemudian saya mengajukan akreditasi. Kami bekerja keras bersama dengan orang tua dan warga sekitar, menyiapkan semua berkas dan foto kegiatan, bahkan bukti pembelajaran, dengan penuh semangat, dan akhirnya kerja keras itu membuahkan hasil yang manis. PAUD Fajar Baru meraih akreditasi dengan nilai B. Nilai itu menjadi bukti bahwa dari kesederhanaan bisa lahir pendidikan yang bermutu. Perjuangan kami tidak berhenti di situ. Saya menghadiri musyawarah desa berkali-kali untuk memperjuangkan agar sekolah ini memiliki gedung sendiri. Doa kami dijawab ketika Bapak Domingus Dima, Ketua BPD Desa Menia, menghibahkan tanah untuk pembangunan sekolah. Desa pun membantu membangun 2 ruang kelas dan 1 ruang guru. Hari itu ketika gedung selesai, air mata haru menyertai kebahagiaan kami semua. Akhirnya PAUD Fajar Baru memiliki rumahnya sendiri. Ketika pembangunan gedung Fajar Baru selesai, tanpa diminta, orang tua, guru, dan warga desa datang bersama-sama. Ada yang membawa anakan pohon, ada yang membawa air, ada yang membawa makanan untuk dimakan bersama. Kami membersihkan ruang kelas, mencabut rumput, membuat pagar sekolah, serta membuat instalasi air untuk dialirkan ke kamar mandi dan juga tempat cuci tangan anak. Sejak menempati gedung baru, kami menerapkan gerakan sekolah sehat dengan melakukan rapat bersama dengan orang tua, menata sekolah menjadi lebih baik di dalam ruangan kelas. Kemudian 5 pilar utama dalam menerapkan gerakan sekolah sehat yaitu sehat bergizi. Orang tua diminta untuk menyiapkan bekal bersama untuk anak-anak sarapan bersama di sekolah. Kemudian sekolah melakukan program taman buah. Di setiap Jumat anak-anak makan buah bersama setiap pagi. Dan sehat fisik, anak-anak melakukan olahraga setiap hari, ada peregangan di dalam kelas, sehingga fisik anak-anak terbentuk dari setiap gerakan yang mereka lakukan, baik lewat olahraga, berjalan kaki ke sekolah, maupun dalam peregangan-peregangan yang dilakukan bersama di dalam proses pembelajaran di dalam kelas mereka masing-masing. Kemudian ada sehat imunisasi, yaitu kami melakukan pemetaan imunisasi anak dan anak-anak yang belum lengkap imunisasi, maka kami bekerja dengan pihak puskesmas untuk anak-anak bisa mendapatkan imunisasi secara lengkap. Untuk sehat jiwa, kami melakukan sosialisasi kesehatan jiwa kepada semua warga sekolah tentang perundungan dan bagaimana semua bisa menjaga anak-anak dengan baik. Untuk sehat lingkungan, kami mengajarkan anak-anak pola hidup bersih dan sehat, yaitu menjaga lingkungan tetap sehat dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah belajar atau sesudah bermain, dan juga anak-anak diajarkan untuk mencintai alam dengan cara melakukan penghijauan di sekitar sekolah sehingga lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang sehat. Perubahan mulai terlihat, anak-anak lebih ceria, lebih sehat, dan lebih percaya diri. Semangat itu kami lanjutkan dengan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat,
yaitu orang tua bekerja sama mengirimkan video kegiatan anak-anak di rumah, mulai dari anak bangun pagi, anak beribadah bersama dengan orang tua, kemudian orang tua mengajarkan anak untuk berolahraga sebelum anak-anak menyiapkan diri mereka untuk pergi ke sekolah. Sekolah juga meminta kepada orang tua untuk memperhatikan pola makan sehat anak setiap hari sebelum mereka berangkat ke sekolah. Orang tua juga mendampingi anak sebelum tidur dalam baca dongeng bersama, dan juga orang tua mengingatkan anak betapa pentingnya tidur lebih awal sehingga mereka terlihat lebih segar ketika mereka dapat bangun lebih pagi untuk kembali bersekolah esok harinya. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat juga kami laksanakan secara rutin di sekolah, yaitu anak-anak berolahraga setiap hari, berdoa sebelum memulai pembelajaran, menyiapkan pojok baca untuk anak-anak lebih gemar belajar, dan juga kami menerapkan makan sehat dan bergizi setiap hari dengan bekal yang disiapkan oleh orang tua masing-masing. Setiap bulan kami menimbang berat badan anak, tinggi badan, lingkar kepala, dan luar biasa grafik mereka, grafik pertumbuhan naik drastis. Wajah mereka sangat ceria, anak-anak mulai bisa makan sendiri, lebih mandiri, lebih sehat, dan yang lebih berbahagia adalah orang tua yang ikut bangga karena dari hal-hal kecil seperti itu kami belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga menumbuhkan karakter dan kebiasaan baik. Salah satu pengalaman paling berkesan adalah saat kami mengikuti lomba aksi ilmuwan cilik. Di kegiatan ini, anak-anak belajar melalui pembelajaran mendalam berbasis proyek, yaitu anak-anak mengamati es yang mencair di bawah sinar matahari, anak-anak merasakan bagaimana berdiri di panas matahari dan di bawah pohon yang sejuk, dan anak-anak juga bisa membuat daratan buatan, yaitu daratan yang sejuk dengan adanya pepohonan dan daratan gersang tanpa pepohonan. Dari situ anak belajar untuk bagaimana mereka harus melindungi bumi agar tidak terjadi pemanasan global. Setelah itu, anak-anak melakukan aksi nyata dengan menanam pohon di lingkungan sekolah sebagai bukti bahwa mereka benar-benar melindungi bumi dari panas matahari. Kerja keras itu kemudian membuahkan hasil. PAUD Fajar Baru berhasil meraih juara nasional Gerakan Sekolah Sehat, juara 3 provinsi menulis cerita praktik baik sekolah sehat, juara 2 nasional menulis cerita praktik baik sekolah sehat, juara 1 aksi ilmuwan cilik tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga bahkan kegiatan-kegiatan lain yang kami ikuti seperti menulis video cerita 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat, serta mengikuti lomba senam anak Indonesia hebat. Perjalanan ini tidak berhenti di PAUD Fajar Baru saja. Saya percaya ilmu yang baik harus dibagikan agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Karena itu, saya mulai berbagi cerita praktik baik ini di kelompok belajar gugus saya, bahkan sampai ke gugus lain di kecamatan lain. Kami berdiskusi, saling belajar, dan bersama-sama berbenah. Tak disangka, Dinas Pendidikan pun mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam pelatihan guru. Di sana saya menceritakan bagaimana sekolah kecil di Desa Menia bisa bangkit dengan semangat gotong royong dan cinta terhadap anak-anak. Bagi saya, ini adalah panggilan sejati seorang pendidik, bukan hanya memajukan sekolah sendiri, tapi ikut menyalakan semangat di sekolah-sekolah lain. Dari ruang sederhana ini, lahirlah anak-anak yang siap melangkah ke jenjang berikutnya. Lulusan PAUD Fajar Baru, tumbuh menjadi anak yang mandiri, anak yang sopan, percaya diri, dan penuh rasa ingin tahu. Mereka sudah siap terbiasa hidup sehat, bahkan mereka berbicara di depan teman dan mampu belajar dengan gembira. Bagi saya, penghargaan sejati bukanlah piala atau piagam, melainkan senyum anak-anak setiap pagi saat mereka datang dengan semangat dan berkata, "Bu, hari ini kita belajar apa?" Dari pelosok kecil di Saburai Jua, kami belajar bahwa pendidikan bukan soal gedung yang megah, tetapi tentang hati yang tak pernah menyerah. Dan saya, Arianti Tuka, Kepala PAUD Fajar Baru, bersama anak-anak dan guru-guru hebat, kami menyalakan cahaya untuk generasi emas Indonesia 2045. GTK hebat, Indonesia kuat.